berbagai problem dan berbagai masalah yang menghadap tata hadirat-Mu pada hari ini. Tetapi kami percaya lewat kehadiran-Mu ada kekuatan baru, ada pengharapan, ada sukacita, ada kebenaran yang menjadi milik bagian hidup kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Layakan kami Bapa, kuduskan kami untuk kami bisa menikmati kebaikan Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Berkati mereka supaya mereka bisa tiba di tempat ini. Kami bersuka cita bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya Roh Kudus Allah bekerja mengurapi kami semua. Kami sambut ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu silakan dulu. Kita masih berdoa Tuhan. Dan pujian kita kepada Tuhan Yesus Allah berkata. Haleluya.
bilang ke saya, itulah berat loh Efraim. Susah itu untuk melakukan itu, tetapi kita percaya kita umat pilihan Allah mampu melakukan kehendak Allah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita kasih yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, mau dan kembali Ibu saya.
kudus supaya segala bahwa Tuhan juga gunung batu.
Berdasarkan Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari itu, kami tahu dalam kami tidak sia-sia Tuhan, karena ada Allah yang siap memberkati kami lewat kebenaran firman. Kami membuka hati kami buat firman-Mu pada pagi hari. Tuhan, mari Kau berbicara dalam mulut ini. Setiap hati yang kami bawa, setiap hidup yang kami bawa, kami buka ya Tuhan, persembahkan di bawah kaki. Kau isi dengan kebenaran-kebenaran firman, Kau memberi kekuatan dalam hidup. Terima kasih Tuhan yang mau duduk diam dalam mendengar firman. Dalam Tuhan Yesus yang sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Apa kabar? Masih hidup? Saya tanya kenapa masih hidup? Karena pagi hari kita bicara tentang hidup sih sebenarnya. Ya. Puji Tuhan, kita di hari ini bersyukur ya, tengah apapun situasi yang kita hadapi saat ini, hari-hari ini, kita tahu kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua oleh karena kemurahan. Itu semata-mata oleh karena kasih, bukan oleh kuasa dan daya kita, bukan saudara-saudara. Semua semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kita akan baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9. Saya akan bacakan bagi hari ini ayat yang keempat. Pengkhotbah 9 ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sekali lagi saya baca. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Maka tadi saya tanya, masih hidup? Masih hidup lah, masa nggak hidup? Kalau kayak gitu nggak ada, udah nggak bisa nyanyi. Ya di sini pengkhotbah ini kan orang yang berhikmat sebenarnya. Yang menulis kitab pengkhotbah ini berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatannya. Sebagai seorang yang berhikmat pada masanya, karena tidak ada orang yang lebih berhikmat dari seorang ini. Dia seorang yang sangat berhikmat karena Tuhan yang memberi hikmat kepada dia. Dari dia kalau diukur dari ukuran manusia pada zaman itu, dia adalah orang yang paling berhikmat. Bahkan mereka berkata, bahkan sampai kapan tidak ada orang yang lebih hikmat seperti Allah. Dia mengamati kehidupan manusia, dia mengamati peristiwa-peristiwa dari sekitarnya, dia mengamati peristiwa-peristiwa alam, dia mengamati semua yang ada di dalam dunia di sekitarnya, dan dia tuliskan dalam kitab-kitab hikmat yang dia tuliskan dan membukukan menjadi kitab yang kita baca sampai saat ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang memang harus kita akui semakin lama semakin sulit. Semakin sulit, dan itu menggenapi firman Tuhan bahwa dunia ini semakin sulit. Semakin mudah.
normal. Di sini digunakan kata hayat. Hayat itu dalam bahasa Arabnya hayat. Nah, kita kalau dulu belajar waktu SD atau SMP zaman saya dulu namanya ilmu hayat. Kalau sekarang biologi. Kalau dulu namanya ilmu hayat, ilmu tentang hidup. Di sini bicara tentang hidup secara hayat, hidup secara kodrat. Artinya apa? Allah bilang selama kamu masih hidup, masih ada nyawa, masih ada nafas, masih ada harapan. Seberapa beratnya hidup yang kamu selama kamu masih hidup, masih ada. Nah, kalau saya baca di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, memang kata hidup itu hanya ada satu kata itu, hari atau hayat. Hidup yang seperti apa? Saya coba cari-cari ada nggak ya hidup yang lain. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, hidup itu ada dua. Ada satu kata yang digunakan kata bios. Nah, ini yang setara dengan hayat atau hayat. Ada yang kedua adalah zoe, yaitu hidup yang tidak hanya sekedar hidup secara biologis, tapi hidup yang memiliki arti atau hidup yang berlanjut sampai kita. Nah, dalam pemahaman Perjanjian Lama, saudara-saudara, bangsa Israel berpikir bahwa mereka hidup itu ya hidup seperti mereka jalani hidup sehari-hari. Kenapa begitu? Karena mereka menganggap diri mereka umat Tuhan. Selama mereka hidup, selama mereka masih menjadi umat Tuhan, ya itulah hidup. Sudah cukup. Selama mereka menjadi umat Tuhan, mereka hidup. Mereka tak pernah berpikir, tidak ada konsep di sini tentang hidup kekal. Saya coba cari-cari, tidak ketemu sudah dalam Perjanjian Lama kata yang waktu itu seperti zoe dalam Perjanjian Baru. Yang ada hanya hayat yang setara dengan bios. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa umat Israel itu di dalam kehidupannya sampai mereka masuk dalam Perjanjian Baru, mereka itu bergumul dengan makanan. Buktinya apa? Kita bisa lihat dalam Matius 19 ayat 16. Selama ini mereka hanya hidup melakukan Torah. Mereka tahu yang hidup itu melakukan Torah. Itu aja mereka. Tetapi ada kegelisahan, ada keresahan, ada tanda-tanda besar dalam hidup mereka. Nah, itu diwakili oleh seorang pemuda di dalam Matius 19 ayat 16. Kita baca. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kutunjukkan. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dari dialog ini kita bisa bahwa sebagai seorang Yahudi tulen, dikatakan pemuda berkata, "Aku sudah lakukan semua perintah Torah." Ketika Tuhan bilang lakukan perintah Tuhan, yang mana kita lakukan? Kasihlah Tuhan Allah itu wajib mengacu kepada 10 hukum. Dan dia berkata, "Itu sudah aku lakukan." Apa lagi? Artinya apa? Dengan dia melakukan 10 hukum Tuhan, dia masih merasa dia kurang dalam diri yang membuat dia pasti dan yakin bahwa dia memiliki yang kekal. Zoe, bukan sekedar bios atau bukan sekedar hayat. Yang selama ini dia tahu orang-orang Yahudi ada yang seperti itu. Dan ini juga kita lihat, bahkan bukan hanya seorang anak muda ini saja, saudara-saudara. Bahkan kalau kita lihat juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 6, itu ada percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus itu ada seorang tokoh agama. Pada suatu hari dia bertemu dengan Yesus, dan Yesus berkata di dalam ayat 5, Yohanes 3 ayat 5,
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Di sini kita bisa menjelaskan ada dua jenis kehidupan. Yang satu adalah hidup yang dihasilkan dari lahir dari daging. Itulah bios, itulah lahir. Itulah di alam sampai saat Yesus sedang terhidup. Mereka yang memaknai sebagai ayah, sebagai bios, dan itu sedang berbuat baik, baru orang. Tapi ada keresahan di dalam hati mereka masih. Saya tidak hidup kekal. Dan ada jenis kehidupan yang kedua dikatakan sama Tuhan, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itulah hidup yang sesungguhnya, hidup yang tidak hanya dari tapi hidup yang sungguh-sungguh hidup, yaitu hidup karena dilahirkan. Nah, kita melihat di sini Yesus juga berkata, ya. Dilanjutkan penjelasan Yesus di dalam pasal 3 kita baca 15 dan 17. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melanjutkan penjelasan kepada Nikodemus, Yesus berkata, hidup kekal itu ada bagi orang yang percaya. Kemarin pemuda dibahas tentang orang Kristen sejak menjadi anak Allah. Bagaimana kita bisa menjadi anak Allah? Menjadi orang Kristen sejak menjadi Kristen gampang. Saudara ke gereja pakai kalung salib, bawa Alkitab, saudara dipanggil orang Kristen. Boleh kalau daftar dia anggota jemaat, saudara, apalagi di KTP-nya ditulis agama Kristen, tapi negara mengaku saudara itu orang Kristen. Mudah menjadi orang Kristen. Dibaptis, saudara jadi orang Kristen. Tetapi menjadi anak Allah, menjadi orang percaya, itu karena menjadi Kristen tidak jaminan untuk membeli hidup kekal. Dikatakan adalah bagi orang yang percaya. Amin. Amin. Saudara percaya? Bagi siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana digambarkan oleh pengkhotbah tadi. Orang yang hidup saja, yang hidup sekedar hidup, yang hanya hidupnya kaya atau biasa, itu punya harapan, masih punya harapan. Apalagi orang yang tidak hanya punya hidup bios, tidak hanya punya hidup tapi punya hidup zoe. Tidak hanya dilahirkan dari daging, tapi yang dilahirkan dari roh, yaitu orang-orang yang percaya. Dikatakan bahwa kita tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang. Jadi kita bisa melihat di sini, walaupun disamakan dikatakan selama orang tersebut hidup, dia masih punya harapan. Tapi harapan bagi orang yang hidupnya hanya hayat atau bios itu beda dengan harapan dari orang yang hidupnya ada hidup kekal, ada zoe. Nah, pagi hari ini kita menggolongkan diri kita sebagai orang yang apa kita hanya hayat, yang bios dan kita hidup, atau kita memiliki hidup yang zoe, hidup yang kekal, yang diperoleh oleh karena percaya kepada Yesus. Maka itu pasti memiliki harapan. Harapan kita bukan hanya untuk hal-hal dunia, dikatakan. 1 Petrus 1 ayat 3. Coba kita baca. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Tadi dikatakan juga oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perhatikan, kepada suatu hidup yang penuh. Jadi kalau orang yang hanya lahir secara bios atau hayat saja hidup punya pengharapan, apalagi kita ada seorang yang lahir memiliki hidup yang zoe, yang dilahirkan oleh kebangkitan Kristus dari orang mati. Kita itu dilahirkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan apa? Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang apa? Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, karena percayamu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman. Kalau tadi di pokoknya dikatakan selama orang hidup secara bios saja masih ada harapan sampai mereka mati. Kalau kita baca selanjutnya di dalam penghormatan di pasal 9 dikatakan ayat 5-nya sekarang kita baca. Tadi kan kita baca ayat 4 pasal pasal 9 ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tak tahu apa-apa, ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah hidup. Allah bilang selama kamu hidup, walaupun itu hanya secara bios, kamu masih punya harapan. Sampai kamu kalau sudah mati, sudah tidak ada harapan. Nah, katakan di dalam 1 Petrus tadi, kita dilahirkan tidak hanya memiliki kehidupan bios, tapi kehidupan yang zoe. Itu kita dilahirkan pada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, yang apa dikatakan yang disediakan Tuhan bagi kita. Dikatakan apa di situ? Di dalam kehidupan kita itu, kita dipelihara. Kita dipelihara oleh Tuhan selama kita hidup di dalam dunia. Maka saudara harus bersyukur, saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan menjaga kita. Sementara kita menantikan keselamatan atau hidup. Jadi bagi kita yang memiliki hidup yang zoe, dilahirkan kembali oleh karena kematian Yesus, kebangkitan Yesus dalam suatu hidup yang penuh harapan. Dan saudara bacakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-10. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman. Maka kita memiliki pengharapan yang lebih luar biasa. Kita memiliki pengharapan kehidupan kekal, dan kita memiliki pengharapan bahwa kita dipelihara saat kita hidup di dunia ini. Maka ayat 6 dikatakan 1 Petrus 6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Siapa di sini yang tidak mengalami masalah?
Siapa yang tidak mengalami cobaan-cobaan? Tapi semua itu berlangsung terjadi di dalam suatu pemeliharaan Allah. Kalau kita memiliki hidup yang soleh, semua itu terjadi di dalam pemeliharaan Allah. Di dalam pemeliharaan Allah kita harus berbuka cita. Di dalam pemeliharaan Allah kita mengalami cobaan-cobaan. Nah yang 7, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Kita tidak akan kembali dalam satu kehidupan penuh pengharapan oleh iman, oleh percaya. Oleh karena itu kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Tapi di dalam pemeliharaan itu ada ujian, ada cobaan. Maksudnya untuk apa? Menguji percaya kita tadi, iman kita tadi. Jadi itu ada satu proses yang terus berkelanjutan dan diizinkan dalam kehidupan kita. Jadi kita memiliki pengharapan itu bukan berarti pengharapan itu kita hidupnya semuanya enak, semuanya baik, semuanya indah-indah. Tetapi justru karena kita memiliki pengharapan, kita bisa memahami kehidupan kita ini dengan cara yang berbeda. Bahwa setiap ujian, setiap pencobaan itu adalah untuk menguji kemurnian iman. Iman apa? Iman yang kita gunakan untuk menerima janji Tuhan, menerima karya Tuhan, kelahiran dalam suatu hidup yang penuh pengharapan. Sampai kita bertemu dengan Yesus dan kita dinyatakan iman kita murni, iman kita tulen, iman kita kasih. Kita mendapat pujian dan kehormatan dikatakan ketika Yesus menyatakan diri. Ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, nah ini iman, saudara. Namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yang itu keselamatan. Jadi ingat saudara-saudara, kita percaya dilahirkan dalam hidup yang penuh pengharapan. Tujuan kita adalah untuk mencapai keselamatan. Iman itu percaya yang kita gunakan untuk menerima karya Tuhan yang sudah Dia lakukan. Saya minum dulu saudara. Di kayu salib yang melahirkan kita dalam hidup penuh pengharapan. Tujuannya adalah keselamatan. Itu harus kita ingat terus. Penulis Ibrani berkata pengharapan iman itu seperti sawi yang ditaruh lakukan jauh ke balik bibir sampai kepada kekekalan. Jangan kita hanya percaya beriman kepada Tuhan untuk hal-hal di dunia ini. Kita percaya beriman di dunia ini bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai kita membuktikan kemurnian iman kita dan kita menerima mencapai tujuan iman keselamatan. Jadi selama hidup di dunia ini, saudara sekalian, kita punya pengharapan untuk dipelihara melalui berbagai ujian pencobaan yang membuktikan kemurnian iman. Jadi harapan itu bukan sekedar harapan oleh yang dimiliki orang yang hidup secara, tapi itu harapan dimiliki orang yang hidup karena memiliki kehidupan yang baru di luar. Itu satu memberi kita suatu harapan yang lebih lagi, memberi kita motivasi semangat hidup yang lebih lagi. Kita menjalani hari-hari kita bersama. Karena hari-hari nama semakin berat. Oleh karena itu kita harus terus menguji, memperhatikan iman kita. Nah, kita perhatikan lagi kembali, kita akan pulang balik ke dalam khotbah dan ke dalam kejadian baru. Dikatakan dalam khotbah, mengapa orang yang punya hidup Yosua punya pengharapan?
Bahkan kita tahu bahwa sampai kepada Ratu Syekh. Artinya secara internasional pengkhotbah ini adalah orang yang terkenal ajaran-ajaran. Makanya sifatnya universal, sifatnya hayati, kehidupan hari-hari. Dia memotivasi orang, selama kamu hidup masih ada harapan. Anjing aja kalau hidup lebih berguna daripada singa. Itu motivasi. Kalau sekarang motivator. Nah, bagaimana kita melihat ini dari sudut pandang orang yang tidak memiliki kios tapi memiliki pisau? Anjing sama singa betul jauh beda kekuatan. Tetapi ya seekor anjing kalau dia masih dibandingkan seekor singa yang sudah mati, yang tentu masih lebih mending anjing sebenarnya. Kebenaran dengan mudah ditangkap oleh orang yang hidup pada zaman itu. Oh iya benar. Lalu kita harus semangat walaupun istilah saat itu hanya seperti anjing. Nggak terlalu hebat, nggak terlalu wah, nggak terlalu bagaimana. Tapi sekarang masih hidup, masih ada harapan, masih penting daripada kita jadi singa. Judulnya singa, gelarnya singa, dimati. Menarik karena anjing itu di dalam konsep budaya dan agama orang ini adalah binatang yang najis, binatang yang berhina. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang lama itu bicara tentang anjing. Kalau orang mati darahnya bilang anjing itu, aduh itu udah terhina sekali. Apalagi kalau sampai mayatnya dimakan anjing. Saudara baca kisah-kisah di dalam Alkitab bagaimana Isabel menyebabkan dia akan mati dan dijilat oleh anjing juga raja Allah. Jadi bicara tentang anjing itu bicara tentang suatu situasi kondisi di mana keberadaan seperti tidak ada harga, tidak ada nilai. Menarik saudara-saudara kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Baru berkaitan tentang anjing ada suatu cerita. Yesus sendiri mengajar dalam Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak. Nah, ini Yesus berkata kepada orang Yahudi. Saudara, ketika Yesus pertama kali datang ke dunia ini, dia itu datang ke orang Yahudi. Untuk orang Yahudi. Sampai apa? Sampai mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Barulah anugerah dari bagian orang-orang yang percaya atau orang-orang kafir. Makanya terminologi atau istilah yang Yesus gunakan itu dikutip dari Perjanjian Lama. Itu dengan jelas jangan memberi barang berharga yang kudus kepada anjing. Anjing itu bicara tentang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang bagi orang itu dianggap najis. Anjing itu adalah binatang yang tidak layak untuk menerima sesuatu yang berharga. Dan anjing itu adalah gambaran orang-orang di orang itu, termasuk kita semua. Dalam konsep orang-orang Yahudi, di luar Yahudi, semua itu adalah seperti anjing. Orang-orang yang najis. Hanya mereka yang kudus, hanya mereka yang memiliki. Kemudian satu peristiwa lagi saudara-saudara. Di dalam Matius 15 itu juga sudah sangat sering kita dengar, kita sering baca. Ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Sirofenisia, ayat yang ke-26, Matius 15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi di sini Yesus mengatakan tidak layak memberikan roti dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang dimaksud dengan anjing di sini? Yaitu perempuan Sirofenisia. Ya, kalau kita lihat di atas
perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Yang dikurangkan maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau ucapkan. Dan seketika itu juga di sini kita bisa melihat bahwa bahkan yang dianggap sebagai anjing, yang selalu tidak menerima, tidak layak, tidak berhak menerima anugerah itu selamat. Karena dia memiliki apa dikatakan? Karena dia memiliki iman. Besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau katakan. Nah inilah saudara, anjing yang hidup, anjing yang memiliki iman yang hidup, itu lebih baik saudara daripada seekor singa yang sudah hebat tapi ternyata sangat singa dalam kehidupan. Kadang-kadang kita memang gak harus selalu jadi singa saudara. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita berada pada kondisi yang lemah, yang berantak, tak berdaya dan itu tidak mempunyai apa-apa. Di sini kita bisa melihat bahwa iman itu yang membuat berbeda. Amin. Iman. Udah jelas sudah aku datang tuh orang Yahudi kok. Masih nonton sama aku. Nggak bisa. Roti nggak boleh dikasih ke tangannya. Benar Tuhan katanya itu apa-apa. Itu kita bisa melihat. Walaupun anjing itu dikatakan yang gila, tapi kita juga harus tahu, kita juga semua orang harus tahu bahwa anjing itu juga adalah gambaran dari suatu kesetiaan. Anjing itu dikatakan yang paling setia. Ya, orang bilang ada satu cerita lucu yang dia dikatakan. Coba kamu kurung pasangan kamu dalam satu kamar tertutup, kamu tinggal seharian, terus kamu pulang, kamu buka pintunya, apa yang terjadi? Dijauhi kamu dimaki-maki sama pasangan. Kemana aja sih seperti tinggal sih? Gue tahu diri, gue gak punya otak, masih marah-marah. Tapi coba saudara kurung anjing saudara di dalam kamar tertutup, saudara tinggal seharian, saudara pulang, saudara buka pintu, apa terjadi? Wah dia loncat-loncat dia sama saudara, dia senang sekali. Dia gak maki-maki kan? Dia cilang tangan saudara. Wah dia keliling ini. Makanya anjing itu gambaran tentang kesetiaan. Dia yang setia dan juga mereka yang apa itu setia, yang sangat apa ya, mengenal Tuhannya. Banyak kisah-kisah tentang anjing ya. Ada orang yang memiliki anjing, suatu saat dia pergi kerja di antara anjingnya, kemudian anjingnya tinggal di stasiun, orang pergi, sore pulang, anjingnya sudah nunggu. Suatu ketika orang tidak boleh karena sakit dan karena mengalami kecelakaan. Si anjing tetap nunggu di situ sampai anjing itu mati. Dia menunggu Tuhannya kembali karena dia setia. Ya kita bisa nggak temukan contoh untuk cerita tentang anjing yang setia, tidak ada saudara. Tidak seperti cerita anjing yang di Jepang itu apa masih ada di stasiun atau bukan seperti itu. Di atas saya coba baca cerita itu nggak ada tentang anjing. Tapi ada satu ungkapan yang luar biasa tentang anjing. Kita baca itu di mana? Kita baca di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saudara bingung, mana ada kata anjingnya? Nggak ada sih. Matius 2 ayat 11. Ini tentang orang Majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama
Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi makanan anjing yang ada kata anjingnya sudah. Nah, di situ perhatikan. Mereka dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Kata menyembah di situ dalam bahasa Alkitab proskuneo. Bahasa Inggris proskuneo. Dari dua kata pro, itu artinya seperti anjing yang mencium tangan Tuhan. Seperti anjing yang mencium tangan Tuhan, tanda Tuhan, tanda setia, tanda taat. Di dalam perjanjian baru kata proskuneo ini, kata dasarnya proskuneo itu dalam bentuknya bisa berbagai macam. Itu ada 60 kali di situ. Dimulai dari mana? Dimulai dari Matius 2 ayat 2. Kita baca ke atas ya. Ketika orang Matius datang, Matius 2 ayat 2 dikatakan di situ. Dan bertanya-tanya orang Matius, di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk memproskuneo Dia. Ini pertama muncul kata proskuneo. Dan yang terakhir muncul di mana? Muncul di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat pertama. Kita baca Wahyu 11 pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang proskuneo. Jadi kita bisa melihat bagaimana digambarkan menyembah proskuneo ini seperti anjing yang mencium tangan untuk menjium. Sikap hati yang rendah sadar. Seperti kalau perempuan Slovencia tadi, benar Tuhan, anjing saya anjing. Tapi anjing memakan orang. Anjing itu setia. Anjing itu mencintai Tuhan. Dan kita melihat dalam kisah tadi di dalam Matius 2 ayat 2, proskuneo itu siapa yang mengawalnya? Bukan orang Yahudi. Proskuneo itu yang mengawalnya adalah orang-orang Majus, orang-orang kafir. Anjinglah yang bisa datang seperti seekor anjing yang kecil. Dan kita tidak bisa melihat bagaimana kalau kita memuaskan diri kita. Gak apa-apa. Mungkin satu saat kita berada pada seperti itu rumah kita seperti anjing. Tapi ingat, bahkan seekor anjing itu memiliki kesetiaan yang luar biasa. Digambarkan bagaimana kita menyembah yang benar pada Tuhan itu adalah seperti seekor anjing yang taat, tunduk, setia, mencium. Itu jauh lebih baik daripada kita memposisikan diri kita seperti seekor singa yang hebat. Tapi sesungguhnya singa itu adalah singa. Gak apa-apa saudara. Kita gak harus selalu jadi orang yang hebat. Kita gak harus selalu jadi singa. Bicara tentang singa. Singa sehebat-hebatnya singa, ada masa-masa dia akan mengalami kesulitan. Mazmur 34 ayat 9 sampai 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa
Singa-singa muda merana lapar, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Tidak kekurangan, tidak pengen apa-apa, tidak punya keinginan apa-apa lagi orang yang mencari Tuhan. Bahkan singa muda sekalipun bisa kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan anjing yang hidup itu seperti orang yang mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh berjalan seperti orang maju tadi mencari dari dunia timur yang jauh. Itu bukan jalan yang singkat, saudara. Tapi dia apa? Sebenarnya seekor anjing yang mencari Tuhan yang apa? Sujud. Mereka tidak hanya apa-apa, mereka tinggalkan fakta kebenaran mereka cari Tuhan untuk terus tumbuh. Dan kalau kita lihat di Roma ini dikatakan itulah yang diukur. Itulah yang diukur. Prosesnya sikap hati kita seperti anjing yang mencium tangan Tuhan, itu yang diukur. Jadi apapun kita lakukan itu semuanya itu bagi Tuhan tidak terlalu penting. Bagaimana kita beribadah dan diukur sikap ibadah kita. Bagaimana kita memproses hati kita tunduk di hadapan Tuhan seperti anjing yang mencium. Jadi kita bisa melihat dari perbandingan yang sampai di balai menghormat dan kita memahaminya dari sudut pandang perjanjian baru. Benar. Selama kita masih hidup, memiliki hidup yang sesungguhnya, oleh karena percaya kepada Tuhan, kita diberikan walaupun mengalami tantangan masalah, walaupun kita berada dalam posisi begitu lemah, akan dihina seperti anjing. Tidak bisa. Selama anjing yang hidup, yang tahu Tuhannya, yang tahu cari Tuhan, menyembah Tuhan, mencium itu jauh lebih berharga daripada siapa-siapa. Orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan apapun. Menarik, saudara, kalau saya baca terus dalam khotbah dari dibandingkan antara anjing dan singa, saudara. Coba kita baca khotbah 9 ayat yang 11 dan seterusnya. Ini juga satu ayat yang menarik. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik-cerdik. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba. Tadi saya bilang, anjing sama singa, pasti orang selalu memandang singa itu lebih penting, jadi singa lebih penting, lebih hebat, lebih kuat. Tapi pengkhotbah dengan hikmat yang sudah memahami, mengamati kehidupan yang bisa dia berkesimpulan seperti itu. Ayat 11 itu dalam menempatkan kita akan ini kalau kita baca dalam Alkitab terjemahan baru, memang kadang-kadang kata-katanya agak sulit mengerti. Tapi kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa yang mudah dimengerti, saya akan bacakan buat saudara ya. Pengkhotbah tadi pasal ayat ke 11 dan seterusnya kita baca dari versi mudah dibaca.
setelah saya bacakan pada saudara. Hidup ini gak adil. Aku juga melihat hal lain dalam hidup ini yang tidak adil. Pelari tercepat tidak selalu memenangkan pertandingan. Tentara terkuat tidak selalu memenangkan peperangan. Orang bijak tidak selalu mendapat kemenangan. Orang yang berpengetahuan tidak selalu mendapat pujian yang patut diterima di waktu yang tiba. Hal yang buruk dapat terjadi kepada setiap orang. Engkau tidak pernah tahu kapan masa sulit terjadi. Seperti ikan di dalam jaring atau burung dalam jerami. Orang sering terperangkap dalam bencana yang tiba-tiba terjadi. Benar gak ya kata Muhammad? Benar gak? Benar gak ya kata Muhammad? Amin? Amin? Ini pengalaman orang berhubungan. Ternyata diri seperti itu. Gak selamanya kalau sudah pintar, sudah selalu sukses. Gak selamanya saudara kaya, saudara selalu bahagia. Gak selamanya kalau saudara kuat, saudara selalu menang. Gak selamanya. Ada saat-saat disebut masa yang sulit seperti jerat. Gak tahu tiba-tiba semuanya hilang, semuanya lenyap. Apa yang kita andalkan, kekuatan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, pengalaman kita, semua bisa hilang, gak ada bekas, saudara. Gak ada artinya. Saudara tetap kalah, saudara tetap jatuh, saudara tetap terpuruk. Ini hikmat manusia yang didampaikan oleh khotbah ini, sudut pandang manusia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi dikatakan di dalam satu Petrus bahwa kita tidak hanya dalam satu hidup yang penuh pengharapan, hidup yang berbeda. Ini adalah hidup bagi orang yang memiliki bios atau hayat. Dan ketika jatuh dalam suatu peristiwa seperti jerat, mereka bingung, mereka tidak tahu berbuat apa. Kok bisa begini ya? Saya sudah begini hebat, begini kuat, begini. Kok bisa mengalami hal seperti itu? Bisa terjadi hal seperti itu. Tapi bersyukurlah kita yang memiliki Zoe, karena kita tahu bahwa kita memiliki pengharapan. Karena kita tahu bahwa kesulitan, tantangan, masalah yang kita alami saat ini itu ada dalam pengendalian Tuhan, ada dalam kontrolnya Tuhan, ada dalam pengaturannya Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Artinya apa? Kita tidak pernah diuji atau dicoba melampaui kekuatan kita. Dan kita pasti menjadi orang yang menang. Karena tujuan ujian itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Supaya kita mencapai tujuan iman itu, keselamatan. Tuhan gak pengen kita dicobai sampai kita menjadi orang murtad, atau menjadi orang yang sesat, atau menjadi orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Selama kita masih hidup, kita punya selama saudara masih hidup dalam hidup yang baru, percaya kepada Tuhan, seberapa berat hidupmu masih ada, karena memang ada pemeliharaan Tuhan. Jadi kita harus berani untuk berpegang hanya kepada percaya kepada Tuhan, enggak berpegang pada kondisi kita. Karena kita bisa suatu saat menjadi seperti singa yang jaya, yang makmur, yang hebat, yang kuat. Tapi pada saat depan kita bisa menjadi seperti anjing. Dan memang itu gak penting. Gak penting. Mau sudah jadi singa, mau sudah jadi anjing, mau jadi apa itu gak tahu penting. Karena itu di dalam kehidupan dikatakan oleh Raja bisa terjadi kepada siapa saja. Gak bagi orang tahu kaya seumur hidup dia akan selalu mengalami kejahatan. Ada saatnya dia akan jatuh. Jadi ketika orang yang susah, ada saatnya dia akan susah. Dunia panggung, dunia seperti roda. Tapi itu benar. Tapi kalau bagi orang yang memiliki pemahaman, memiliki hidup yang sulit, hidup yang kekal di dalam Tuhan, kita memiliki suatu pegangan yang lebih luar biasa, yaitu bahwa kita dilahirkan pada hidup yang penuh pengharapan, pengharapan akan pemeliharaan Tuhan, sampai kita menerima, mendapat tujuan iman kita, yaitu keselamatan.
Jadi pagi hari ini jangan menyerah. Amin. Jangan putus asa. Seberapa berat kita selama kita masih hidup, selama kita masih pegang kehidupan yang kekal itu, kita